Ini pembahasan yang seru karena menyinggung kajian metafisika. Apa kaitannya astrologi dan hipnoterapi? Dalam ilmu manajemen diri atau self-management, hipnoterapi termasuk salah satu alat bantu terapi diri yang digunakan. Prinsipnya sederhana, jika ingin maju dan sukses, maka mesti memperhatikan determinasi diri atau self-determination dan mengatasi blok mental. Determinasi diri terkait dengan keyakinan kuat dan pola pikir dan sikap yang juga dibuat mendukung dan diperkuat terus-menerus. Ini terkait dengan masa depan karena tantangan ke depan mau nggak mau harus dihadapi. Mesti punya keyakinan melangkah dulu di awal. Sedangkan mengatasi blok mental itu terkait dengan masa lalu. Hal-hal yang sudah berlalu itu mesti diterima, disyukuri, dan diambil hikmahnya. Sehingga masa lalu tidak menjadi beban penghambat, tetapi malah menjadi daya dorong, selaras dengan pencapaian tujuan dan impian. Baik determinasi diri dan mengatasi blok mental, keduanya bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kaitannya dengan astrologi? Ini sebenarnya semakin melengkapi pemahaman ya terkait masa lalu. Astrologi yang populer seperti astrologi barat dengan zodiaknya, bahkan bisa dengan analisa yang dikaitkan dengan planet, bisa ditebak tentang kecenderungan diri. Ini menjadi dasar untuk memahami diri dengan lebih baik. Di dalam metafisika Cina ada yang namanya Pazi, yang berarti 4 pilar. Tujuannya adalah mengenali kecenderungan diri sehingga orang dalam mengembangkan diri atau memilih bidang yang digeluti itu selaras dengan kecenderungan dirinya. Kenyataannya akan lebih mudah mengikuti sesuai kecenderungan diri, walaupun segala sesuatu yang sudah sesuai kecenderungan juga butuh perjuangan dan kegigihan. Analogi yang sering digunakan adalah seperti menahkodai kapal layar. Akan jauh lebih mudah mengikuti arah angin daripada melawan arah angin ketika berlayar. Namun bukan berarti mengikuti arah angin segalanya tanpa tantangan atau permasalahan sama sekali. Karena hidup itu adalah penyelesaian dari satu masalah ke masalah lain. Itulah orang yang memiliki banyak pengalaman hidup, dia lebih bijak dalam memandang hidup. Astrologi atau kadang dikaitkan dengan ramalan yang dibuat berdasarkan memahami pola-pola masa lalu. Saya pribadi pernah berdiskusi dengan seorang pakar ya, seorang guru Feng Shui. Waktu itu saya belajar manajemen diri sehingga pada satu titik kesimpulan bahwa segalanya adalah urusannya dengan diri saat ini dan hanya butuh usaha dan upaya. Itu aja. Saya waktu itu skeptik sekali dan gak percaya dengan metafisika, apalagi suratan nasib takdir yang berdasarkan tahayul yang tidak jelas. Tuhan memberikan kesempatan yang sama persis bagi setiap orang. Lalu saya diberi pertanyaan balikan, jika semuanya tergantung usaha diri sendiri sepenuhnya, apakah bisa semua orang itu dihipnoterapi, ditanam dalam pikiran bawah sadar agar menjadi orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, alias semua orang itu menjadi seperti Bill Gates? Waktu itu saya agak tersentak kaget karena pertanyaannya tidak saya sangka sebelumnya. Menurut pakar Feng Shui tersebut, tetap ada Pazi, 4 pilar yang membentuk orang pada kehidupan sekarang. Dalam agama Samawi itu disebut sebagai kehendak Tuhan atau misteri Tuhan yang sudah diberi jatah sejak awal. Dalam agama non-Samawi itu adalah karma atau akumulasi perbuatan masa lalu yang berbuah dalam kehidupan saat ini. Kita tidak perlu berdebat mana yang benar tentang hal ini karena yang menjadi topik di sini kaitannya dengan pengembangan diri, bukan membahas tentang agama tertentu. Secara modern, pembahasan dengan pakar Feng Shui tersebut melengkapi ilmu manajemen yang saya pelajari. Jadi tetap harus melihat dua aspek, yaitu nature and nurture. Nature itu gift alias jatah, sudah diberikan sejak awal. Nature itu hal alami, sesuatu yang sudah ada. Boleh dianalogikan seperti bahan atau adonan yang mesti sudah ada dulu. Ibarat mau bikin kue lapis mesti sudah ada tepung terigu, gula, santan, air, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek nurture adalah mengenai cara mengelolanya. Nurture adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
nature and nurture, bahan dan upaya, jatah dan pengelolaan. Beberapa buku yang menekankan usaha sendiri semata sering menganggap bahwa semua bisa mencapai apapun yang diinginkan, termasuk ingin menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Semua orang bisa mencapainya jika mau berusaha. Namun secara metafisika bukan begitu. Setiap orang yang sudah ada jatahnya, sudah ada bahannya, sudah ada jatahnya untuk kehidupan saat ini. Misalkan memiliki jatah 1000 dengan pengelolaan diri yang buruk, pola pikirnya sempit, keyakinannya buruk, malas, tidak mau kerja dengan baik, bahkan juga temperamen, tidak mau kerja sama, pada akhirnya dia hanya mendapat hasil 10, padahal potensinya bisa 1000. Namun jika seseorang mengembangkan diri dengan baik, punya kemauan dan etikat baik, mau berubah ke arah yang lebih bagus, bahkan belajar hipnoterapi atau memperkuat keyakinan sukses dan membuang blok mental, dengan upaya terus menerus, sikap pantang menyerah, dia mendapatkan hasil. Mulai dari 50, lalu 100, meningkat 500, 800, dan akhirnya benar-benar bisa mencapai 1000. Menurut metafisika, jatah itu sudah ada, tinggal dimaksimalkan saja. Nature adalah jatah, nurture adalah upaya dalam memaksimalkan hasilnya.